Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Ashkurullah azza wa jal ala ni'amihi al-azimatil wafirah hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak linatadaras fi ma bainana an ilmil lughatil arabiyyah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pada detik ini kita masih diberikan kemudahan, kenikmatan sampai bisa kita berkumpul di tempat yang insyaallah Allah berkahi ini dalam rangka sama-sama kita mempelajari buku yang sedang kita bahas ini, yaitu Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha. Alhamdulillah, sebelum kita mulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita akan pelajari Allah berikan pemahaman, ya, Allah berikan ilmu kepada kita sehingga kita bisa mengambil faedah di dalamnya. Kemudian untuk teman-teman yang belum bisa hadir, mungkin ada urusan keluarga atau ada yang sedang sakit, ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan mereka dan juga memberikan kesehatan mereka sehingga bisa bergabung lagi bersama kita, ya, untuk murojaah dan mempelajari kitab ini, kitab yang sangat mulia ini. Nah, pada hari ini, pada kesempatan ini, saya biasa akan mencoba membaca, ya, kitab Safahat min Sabril Ulama ala Syada'idil Ilmi wat Tahsil. Ya, lembaran-lembaran tentang kesabarannya para ulama dalam kerasnya mereka mencari ilmu, ya, dan menghasilkan ilmu. Kisah yang akan kita bawakan fi akhbarihim fi hajrin naum warrahah wadda'ah wasairil lazzazat. Ya, kisah mereka tentang bagaimana mereka itu saking semangatnya menuntut ilmu sampai mereka meninggalkan tidur, ya, dan istirahat serta meninggalkan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang ada, ya. 6. Ada sebuah perkataan, al-ilmu la yu'tika ba'dahu illa iza a'taitahu kullaka. Bahwasanya ilmu tidak akan bisa memberikan sebagiannya kecuali illa iza a'taitahu kullaka, kecuali engkau mengerahkan seluruh anggota tubuhmu untuk meraihnya. Ya, ilmu tidak akan bisa diberikan kepada engkau setengahnya, sebagiannya, kecuali illa iza a'taitahu, kecuali engkau memberikan kepada ilmu tersebut seluruh, ya, seluruh jiwamu. Kemudian berkata juga Al-Imam Yahya bin Abi Katsir, la yustata'ul ilmu birahatil jasadi birahatil jismi. Ya, ilmu tidak akan bisa didapat birahatil jismi, dengan badan yang santai-santai, ya, dengan badan yang santai-santai. Perkataan yang pertama tadi, ilmu tidak akan memberikan kepada engkau setengahnya. Lihat, setengah ilmu saja kita tidak bisa dapat, bagaimana semuanya, ya, setengahnya aja tidak dapat. Kecuali dengan apa? Kita kerahkan seluruh tenaga kita untuk meraih ilmu. Jadi betapa pentingnya
benar-benar kesungguhannya kita untuk meraih ilmu. Mungkin ini yang membedakan kita dengan para ulama terdahulu, ya. Mereka benar-benar memberikan seluruhnya, tenaganya, hartanya untuk ilmu, sehingga ilmu pun datang kepadanya dengan berkah, gitu ya. Kemudian perkataan yang kedua dari Al-Imam Yahya bin Abi Katsir, la yustata'ul ilmu bi rahatil jismi. Ya, tidak akan bisa didapat ilmu tersebut, ya, suatu ilmu dengan badan yang santai-santai. Ya, makanya kita sebagai penuntut ilmu, saya dan kita semuanya sebenarnya, ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang benar-benar, maka seberapa besarnya kita meluangkan waktu untuk meraih ilmu tersebut, seperti itu, ya. Bahkan ada seorang ulama yang kita ketahui, pernah kita ceritakan juga, Al-Imam Asy-Syafi'i kan, ketika makan di rumahnya Imam Ahmad, kemudian tidur di rumahnya Imam Ahmad, ya. Kemudian apa? Tidurnya itu sampai subuh, dan kemudian langsung sholat subuh, tidak wudu. Ternyata selama berbaring dia memikirkan sebuah hadis, ya, mengambil faedah sampai 100 faedah kurang lebih. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ulama terdahulu, masya Allah, gitu semangatnya. Nah, kemudian ada sebuah kisah juga. Warawa Ad-Darimi meriwayatkan di dalam sunannya, ya, Sunan Ad-Darimi, kitab hadisnya, Anit Tabi'i Al-Jalil, dari seorang tabi'in, ya, yang sangat mulia. Siapa namanya? Sa'id bin Jubair. Tabi'in namanya siapa? Sa'id bin Jubair. Nah, beliau berkata, Al-Imam Ad-Darimi menceritakan, ya, tentang kisahnya siapa? Sa'id bin Jubair. Kuntu, kata Sa'id, ya, asiru ma'abni Abbas. Dahulu aku melaksanakan perjalanan bersama Ibnu Abbas. Ya, masya Allah, ulama besar dari kalangan sahabat. Fi tariqi Makkah lailan. Ya, aku melaksanakan perjalanan, kata Sa'id bin Jubair, bersama Ibni Abbas, ya, di jalan kota Makkah pada waktu malam. Wa kana yuhadditsuni bil hadis. Dan dalam perjalanan itu Ibnu Abbas sambil menyampaikan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian sambil berjalan, ngapain Sa'id bin Jubair? Fa'aktubuhu fi wasitotir rahli. Maka selama perjalanan itu aku menulis hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Sampai kapan nulisnya? Saya kaget bacanya. Hatta usbiha fa'aktubahu. Sampai datangnya waktu subuh aku masih menulis hadis. Berarti jalannya lama apa sebentar? Lama, ya. Gitu. Dan sambil berjalan. Masya Allah. Ini kesungguhan para ulama yang sangat besar, ya. Nah, itu diantara kisah-kisah yang membuat kita semua bersemangat lagi untuk belajar, insya Allah. Nah, itu diantara kisah yang bisa saya bawakan. Nanti insya Allah pekan depan kita akan bawa kisah-kisah yang lain. Tadi intinya di mukaddimah, bahwasanya ilmu tidak akan diberikan untukmu, ya, setengahnya, kecuali benar-benar kita menyerahkan seluruh tenaga kita untuk meraih ilmu. Maka ilmu akan memberikan, ya, timbal balik kepada kita. Kemudian kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu dengan badan yang santai, berkata Al-Imam Yahya bin Abi Katsir. Nah, kemudian cerita yang tadi, cerita dari Sa'id bin Jubair,
yang berjalan bersama Ibnu Abbas dalam rangka mencari ilmu hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, ditulis sampai waktu subuh. Nah, Masya Allah. Kalau kita belum bisa seperti mereka, minimalnya semangat kita ada, gitu ya. Minimal semangat untuk belajar ada. Kita kurangnya di mana, maka kita perkuat di situ. Nah, barakallahu fiik. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah ya. Nah, kemarin di bab 10 sudah kita murojaah. Kemudian ada tugas-tugas yang ditunggu-tunggu ya. Ditunggu-tunggu jawabannya. Ditunggu-tunggu jawabannya. Nah, boleh kita rehat dulu. Kita lihat soalnya dulu. Soalnya ada berapa? Ada 3 soal, tapi beranak. Ya, 3 soal beranak. Yang paling mudah kayaknya nomor 2. Ya. Sepertinya. Sepertinya. Bismillah. Tapi harus ingat-ingat juga kan nomor 2 nih. Harus mengingat. Betul. Keliru. Ya. Mau jebak. Di bab 10 kemarin dan 2 pekan yang lalu tentang adanya domir, kemudian indi, kemudian li. Indi saya punya tapi untuk yang tidak berakal. Li saya juga punya, itu artinya sama tapi untuk yang berakal. Nah, latihan 3 sepertinya yang sulit ya. Soal yang nomor 3 kita diperintahkan untuk memberikan harokat. Masya Allah. Nah, ini yang pasti banyak ikhtilafnya ya. Kecuali yang mencatat ya. Kalau mencatat dia aman insya Allah. Ya nungguin itu. Yang di foto-foto itu aman ya, yang udah foto ya. Kalau ada yang ngambil foto kemarin. Nah, latihan pertama. Ajib anil as'ilatil atiyah kama fil misal. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini seperti yang ada di contoh. Misalun, qalamun plus anta menjadi qalamuka. Ummun plus antum menjadi titik. Kemudian ammun plus huwa menjadi titik. Daftarun plus hum menjadi titik. Ya. Sudah semua dijawab? Sudah. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Wah, ini ada pesertanya ada 5. Mau nggak mau saya ikutan. Saya ikutan nih mau nggak mau nih. Saya nomor 1 deh. Oh, iya boleh. Pak Farman nomor 1. Dibaca dulu soalnya. Nawar salah kan gitu. Sudah menilai. Umum tambah buat syaratnya apa? Ziyadah. Umum siada antum. Umukum. Ummukum boleh. Sahih. Iya. Coba dibaca ulang, Pak. Bukan ummu, bacanya ummun. Umun siada antum. Ummukum. Naam, sahih. Ummukum nomor 1. Nomor 2 Pak Jarwoto. Amun plus huwa menjadi Amun tambah gua ammuhu sahih. Daftarun plus hum Pak Agus. Bismillah. Nah, Daftaruhum. apa? Sahih, daftaruhum. Apa ini, Pak? Daftaruhum sahih. Pak Hasan, selanjutnya. Lughatun plus nahnu. Lughatuna, mumtaz. Saya dulu nih, ini nulisnya taknya gimana nih? Berarti taknya apa? Maftuhah. Maftuhah. Yang biasa ya. Iya, disambung. Mulai ya. Aba tak, nah tak yang seperti itu. Sahih. Tadi ini mikirnya ini. Hah? Pak Firman, selanjutnya. Jawalun ziyadah anna Ana. jaw
Jawali. Mumtaz. Masya Allah. Jawali. Apa artinya jawal? HP. Nggak tahu. HP. HP. Nanti ditulis di belakang HP-nya ya. Jawalun gitu. Iya. Iya kan? Iya. Mistorotun plus antuna menjadi Mistaratu kunna. mumtaz. Masya Allah. Mistoratu kunna gitu ya. Mistoratu kunna. Mistoratu tu-nya pakai apa? Bukan ta marbutoh. Tak maftuhah. Disambung. Selama masih bisa disambung kafnya, disambung dengan tak. Ya. Mistoratu tu-nya disambung dengan kaf kunna. Nah. Kalau nomor 1 ummun menjadi ummukum ya, disambung ya. Ummukum bisa, kemudian ammuhu bisa, daftaruhum. Nah, ini dipisah. Ro sama ha nggak bisa disambung. Daftaruhum. Tinggal mudah, tinggal di ini. Nah, lughatun plus nahnu digabung berarti lughatuna. Jawalun plus ana menjadi jawali, disambung. Mistoratun ditambah antuna menjadi mistoratu kunna. Nah, pindah ke nomor 2. Pilihlah dari kalimat-kalimat berikut ini mana yang sahih dan mana yang khata. Yang sahih dikasih plus centang checklist, yang salah dikasih silang. Contoh, li kolamun, benar apa salah? Li kolamun khata, salah. Nah, masuk nomor 1. Saya. Indi baqaratun. Benar, ya. Indi baqaratun. Nomor 2 Pak Hasan. Indaka sayyaratun. Benar. Benar, sahih. Pak Firman. Lahu qalamun. Salah. Salah, kenapa? Karena lah itu untuk yang berakal. Ya, sahih. Qalam. Sahih. Iya sahih. Sahih. Kolamun apa? Pulpen. Pulpen. Oh iya benar, saya juga salah ya. Iya, betul. Hati-hati. Pak Parno, nomor selanjutnya. Indihuma Laisa indihuma, tapi harokatnya. indahuma Heeh. akhun. Salah. Yang betulnya gimana, Pak? Indahuma sya'atun. Indahuma saatun boleh. Ya. Atau lahuma akhun misalkan. Lahuma ya. Boleh. Boleh. Makanya saya nggak salahin ya. Indahuma saatun boleh. Ya. Kemudian Pak Jarwoto. Lewat. Kelewat atasnya. Lahuma umun. Oh, Lewat tulisan. iya kelihatan satu. Kelewat. Lahuma umun. Saya khata. Sahih. Sahih. Masya Allah. Kalau salah bahasa Arab apa? Salah bahasa Arab. Khata. Khata. Itu di atas di soalnya. Ada. Minas sahih wal khata. Perintahnya ditulis nggak sama antum, Pak? Ada ya. Sahih berarti benar. Khata berarti salah. Tonya nggak ada tasdidnya tadi, nggak ada koto gitu ya. Enggak ada. Terakhir Pak Agus. Indahunna mil'aqatun. Sahih. Sahih. Apa artinya indahu mil'aqah? Sendok. Sendok. Masya Allah. Dulu dicatat di mana ya mil'aqah ya? Di papan tulis mana nih? Masih ingat ya? Terus di sono kayak. Masih di sono. Iya. Saya berharapnya lupa sini nih. Jadi ada yang salah misalkan bingung mil'aqah apa mil'aqah gitu ya. Dicari di mana Pak mil'aqah? Di itu. Kamus. Kamu sih ya, alhamdulillah. Ya. Nah, wah ini mumtaz semua ini. Berarti tadi Pak Jarwoto aja belum ya ketinggalan ya? Ketinggalan satu soal ya? Iya, kelewat. Wah, Iya benar enggak? iya, jadi 9 nilainya. Ya, baik. Latihan ketiga disuruh harokatin. Ya, berarti soalnya kurang 1 nih. Ya, baik. Nomor 1, Pak Hasan.
Zahaba Khalidun ma'a Aisyata. Sahih. Yang kayak gitu betul. Khalidun bukan itu ya? Khalidun. Kali itu salah nih saya ini. Tinggal ditambahin. Zahaba Khalidun ma'a Aisyata. Aisyata ya. Nomor 2, Pak Jarwoto. Raja'a Musa ma'a Zaidin. Sahih. Raja'a Musa ma'a Zaidin. Nah, Ini benar. ya. Kenapa Musa nggak dikasih domah? Ya, domahnya Luar Arab itu apa namanya? domahnya tersembunyi dia. Bukan itu ya? Hah? Rasanya yang bukan nama Nama ajam, di luar ajam ya. Nah, sahih. Jadi orang Arab nggak bisa zahaba musayu. Kalau kita bisa ya, musayu bisa ya bacanya. Tapi kalau orang Arab susah, sulit. Nah, at-talibu kebaca. Nomor 3. Bocor, Pak Firman. At-talibul ladzi ma'akuma kaslani. Kaslan, sahih. Kaslani apa? Ulangin atau kayaknya saya nulis di sini. At-talibul ladzi ma'akuma kaslani. Kaslani, ya sahih. Afwan, dia bukan alif sama dia sifat nih, kata sifat nih. Ya, betul? Kaslanun betul. Hah? Kaslanun apa? Kaslanu. Kaslanun betul ya. Kaslanu. Iya. Afwan, Ya tetap ya. tetap. Dia bukan yang 2, Oh, bukan yang 2. ya. Karena di sini disebutin apa? At-talibul ladzi ma'akuma, pelajar, satu nih pelajarnya yang bersama kalian berdua. Jangan terkecoh ke kalian berduanya. Kasla nu, ya. Kecuali saya bilang at-talibani 2, ya. Allazani ma'akuma kaslanani baru. Ya, jadi 2 semua. Paham? Allazi kan 1, ya. At-talibu juga satu. Nah, sekarang kalau kita jadikan 2, berarti at-talibnya menjadi sahih. Kemudian allazinya berubah menjadi allazani. Ma'akuma tetap, ya. Kaslana nani, gitu. Jadi 2 kan? Iya, jadi 2. Berubah semua. Gitu. Kaslan enggak menikah. Kaslan. Mama anak Aslan. Iya. Ada tuh namanya Kaslanun. Ada ya. Kaslan. Iya, karena mungkin nggak tahu bahasa Arabnya ya. Kaslan maksudnya keselan gitu loh, kaslan. Kesel. Oh, kesel. Sudah capek gitu jadi kaslan. Iya, bahasa Jawa. Nah, nomor terakhir, Pak Parno. Jalisu, Bukan jalisu. jalasa. Sahih. Nah, dulu salah nih. Dia diperbaiki. Bismillah. Jalasa al-mudarisu ma'a mudirin. Mudirin ya. Itu versi 1. Versi Pak Parno. Disambung Pak bacanya Pak, coba disambung. Jalasal gitu. Jalasa mudarisu ma'al mudirin. Mudiri. Ri enggak apa ini ya? Nggak pakai rin. Kenapa? Karena ada huruf jar ma'nya. Ada ini. Bukan. Karena Alif lam mim. ada alif lam. Ingat ya. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Gitu. Ri. Karena ada alif lam sehingga alif lam dan tanwin tidak pernah bisa bersatu.
Nah, Masya Allah, ini sudah bisa semua insya Allah nih. Bab 10. Disimpan ya Pak catatannya. Ya, karena kita akan UTS tanggal 13 September. Itu UTS santri ya, Afid. Nah, mau UTS? Hah? Latihan begini aja udah lumayan ya, buat keringat. Iya. Boleh PR tapi kerjakan di rumah. Boleh UTS tapi kerjakan di rumah. Nah, untuk hari ini bab ke-11, murojaah bab ke-11. Ada apa saja sih di bab 11? Kalau di syarahnya di sini ada pembahasan tentang fi plus domir al-ghaib. Ya. Fi plus domir al-ghaib. Kemudian ada pembahasan ya al-mutakallim. Mudah nih insyaallah. Fi plus domir al-ghaib. Nah, kita harus tahu dulu domir al-ghaib ini. Sudah kita pelajari kan? Ada huwa, huma, hum, kemudian hiya, huma, hunna. Nah, misalkan kita bercerita, ini rumahku, berarti bahasa Arabnya apa? Haza baiti, ini rumahku. Rumahku di depan masjid. Baiti amamal masjidi. Kemudian fihi, kita menceritakan di dalam rumahku. Nah, fihi gitu. Kenapa fihi? Hi pakai hi. Karena menceritakan baiti, rumahku. Fihi misalkan bustanun. Di dalam rumahku ada taman, ya kan? Kemudian fihi apa saja. Gitu ya. Kemudian kita menceritakan yang lain. Ini kamarku. Hazihi gurfati. Ini kamarku. Hazihi gurfati. Kemudian di dalam kamarku ada jendela yang bagus. Di dalam kamarku berarti fiha. Karena gurfah itu muannas. Fiha. Kemudian fiha jendela. Nah, fizatun yang bagus, jamilatun. Ya, saya tulis nih. Ya, misalkan bahasa Indonesianya ini masjidku. Ya. Ini masjidku. Di dalamnya ada apa? Misalkan ada jam baru, ya kan? Oke, ini yang pertama dulu. Perhatikan, ini masjidku. Berarti bahasa Arabnya apa? masjidi. Mumtaz, kita tulis. Haza masjidi. Kemudian di dalamnya. Fihi ada jam yang baru. Fihi saatun mumtaz. Jadi iya, Masya Allah, itu udah betul ya. Nah, seperti ini contoh 1 ya. Contoh 2. Ini kan pakai fihi ya. Kita bagi 2, ada yang fihi, ada yang fiha, gitu ya. Kalau ini untuk muzakkar, kalau ini untuk anas, mumtaz. Kita buat kalimat lain. Contoh kedua. Itu ya. Itu sekolahku. Ya, ini di dalam hati udah disiapin. Itu sekolahku. Ya. Di dalamnya, maaf tulisannya miring, ya. Dalamnya ada
taman yang indah. Indah. Berarti bahasa Arabnya gimana? Itu sekolahku berarti? Ulama berbeda pendapat. Tilka itu ya. Ada zalika, ada tilka nih. Apa yang sahih? Oh dalika. Ini beda lagi nih. Tilka muannas ya. Berarti apa? Tilka madrasati. Tilka. Tilka madero sati. Betul. Kemudian apa lagi? Sati. Fiha apa? Hadikotun. Mumtaz. Udah, masya Allah itu udah gitu ya. Nah, ini di dalam pembahasan ini udah langsung dua pembahasan mulajahnya. Ya. Pembahasan yang pertama fi ditambah domir goib ada di mana? Contohnya ada di sini nih, ya kan? Fi dan domir goib ada di sini. Kemudian pembahasan yang kedua tentang ya mutakalim. Ya mutakalim berarti ana, ya ana maksudnya. Mana? Ini. Ya. Sama? Betul? Sekolahku. Ya. Sekolahku. Kemudian masjidku. Ada 2. Ya, kalau misalkan kita ubah pakai nahnu, kan dia mutakalim juga. Kita pernah belajar kan kemarin bab 10. Domir mutakalim ada 2. Ada 2. Ada ana sama nahnu. Nah, ya mutakalim ini berarti apa? Istilah lain ya mutakalim berarti saya, ya. Kemudian kalau nahnu berarti diganti aja. Haza masjiduna. Tilka madrasatu tuna. Paham? Pahim. Ya. Haza akhi. Ini saudaraku. Haza akhi. Nah, kemudian di sini diganti menjadi apa? Haza akhuna. Pakai waw. Ya. Aku, ya. Kalau dia bentuknya haza akhi. Kemudian haza akhuna boleh. Ya itu pembahasan lain lagi insyaallah. Nah, setidaknya ini dulu yang kita pelajari di bab 10. Ada fi tambah domir goib, kemudian tambah juga ya mutakalim. Jelas ya sampai sini ya? Insyaallah ya. Nah, kemudian udah cukup itu. Udah ada 2 doang. Nah, berarti kita baca di latihannya atau konteksnya kita baca. Naam. Kariru ma akul. Ulangi apa yang saya baca. Ya. Musta'idun, siap semuanya? Siap. Naam. Ad-darsul hadiya asyara. Tafadhalu. Ad-darsul hadiya asyara. Mumtaz. Baiti. Haza baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun sagiratun. Entas. Satu paragraf dulu. Satu fakrah dulu. Haza baiti, ma makna baiti? Rumahku. Nah, sorry. Ya, pertanyaan betul ya. Haza baiti, ma makna baiti? Betul kan? Artinya dijawab rumahku. Nah,
Saya kurang fokus. Kalau saya bilang haza baiti, ma maknaha misalkan. Berarti diartikan ini rumahku. Kemudian kalimatnya baiti amamal masjidi. Ma maknaha? Rumahku di depan masjid. Rumahku di depan masjid. Kemudian baiti jamilun. Apa artinya Pak Firman? Baiti jamilun. Rumahku indah. Rumahku indah atau bagus boleh. Naam. Sudah ketemu Pak halamannya? 61. Beda. Oh beda. Masya Allah. Bismillah. Pokoknya di halaman itulah. Di kitab ada insya Allah. Bab 11. Mau cari gambar nih, gambarnya ini nih. Apa? Gambarnya orang ini nih, sebelahnya. Oh, ini buang Iya. jauh banget. Jauh ya? Lagi mundur. Kejauhan nih. Cetakannya sama perasaan ya? Enggak. Nih. Ini gambarnya nih, sebelahnya. Enggak. Ini babnya mungkin bab selanjutnya. Bab. Oh, bab 2 misalkan. Jilid ya. Oh, jilid. Masya Allah. Semangat Pak. Nah, ya biar nggak salah alamat ya Pak. Nah, baiti jamilun. Kemudian nih, fihi hadiqatun rotun. Lihat. Fihi di dalamnya. Di dalam apa berarti rumah. Hadiqatun ada kebun yang kecil ya. Kita jangan terkecoh ketika membuat kalimat misalkan fihi. Kita tahu hi itu untuk domir haknya untuk muzakkar, betul? Setelahnya kalimatnya muannas. Ya. Hadiqatun, ya. Lah, padahal sebelumnya fihi, hi-nya untuk muzakkar. Kenapa kok setelahnya hadiqatun? Jangan terkecoh, ya. Jadi istilahnya hi-nya di sini kembali kepada rumahku yang dia bentuknya muzakkar. Nah, mumtaz. Kita baca lagi. Kariru ba'di hazihi ghurfati. Mumtaz. Fiha nafizatun kabiratun. Wa mirwahatun jamilatun. Haza sariri. Wa haza kursiyyi. Wa haza maktabi. Saati. Wa qalami. Wa kitabi. Alal maktabi. Wa haqibati. Tahtal maktabi. Nafizatu ghurfati. Maftuhatun. Nafizatu ghurfati. Maftuhatun. Naam. Hazihi ghurfati. Apa artinya? Ini kamarku. Sahih. Ini kamarku. Fiha nafizatun kabiratun. Ma maknaha? Di dalamnya ada jendela yang besar Sahih. Wa mirwahatun jamilatun. dan kipas angin yang bagus. Wih, mantap. Haza sariri. Ini tempat Ranjang. Boleh, tempat tidur boleh. Wa haza kursiyyi. dan ini kursiku Wa haza maktabi. dan ini mejaku. Mumtaz. Saati. Jamku. Wa qalami. Penku. Wa kitabi. Dan bukuku. Alal maktabi. Di atas Meja. meja, ya. Nah, di atas mejaku berarti ala maktabi, ya.
Wa hakibati Dan tasku tahtal maktabi. Di bawah meja. Di bawah meja. Tahta itu artinya under ya. Nafizatu ghurfati, jendela Jendela kamarku kamarku jendela kamarku maftuhatun. terbuka. Apa Pak Firman? Maftuhatun. Terbuka ya. Terbuka. Mumtaz ya. Maftuhatun terbuka. Nah, kalau terkunci, Tahun ya. hah? Terkunci. Kalau itu kunci. Oh, kunci. Kunci itu miftahun. Kalau afwan. Ya, kalau kunci miftahun. Kalau terkunci mughlaqun. Oh, muka. Tertutup atau terkunci. Mim, ghain, lam sama qaf disambung semua. Mughlaqun. Maftuhun terbuka, mughlaqun tertutup atau terkunci. Nah, Mublatun qalbi gitu gimana? apa? Mublatu apa tadi muglakun Mughlaq. Mublat. muglakun Qalbi. Kolbi mughlaq. Iya. Muglak. Berarti di dalam hatinya ada penyakit. Fi qulubihim marad ya. Di dalam hatinya ada penyakit. Ya, nah. Nah, ada yang ingat nggak pelajaran mudhof dan mudhof ilaih? Mana di sini? Mudhof. Naam, nafizatu apa, Pak? Nah, mumtaz. Ya. Nafizatu ghurfati. Mana mudhofnya? Sahih, apa Pak Firman? Nafizatu. Nah, mumtaz. Nafizatu itu mudhof. Ghurfati menjadi mudhofun ilaih. Ya. Nah, ghurfati lihat. Ghurfatinya. Ya. Ghurfatinya ini juga terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Betul? Ya. Mana mudhofnya? Ghurfatun. Naam, ghurfatun. Terus mudhof ilaihnya mana? Ya. Ya, apa namanya? Mutakalim. Wah, begitu ya bahasa Arab ya. Lumayan kan? Digabung-gabungin. Betul? Nafizatu mudhof. Ghurfati secara keseluruhan mudhofun ilaih dari si nafizah. Betul? Ya. Nah, sekarang kita pretelin lagi. Kita perdalam lagi. Ghurfati, kalimat ghurfati. Di dalamnya juga ada mudhof dan mudhof ilaih. Mana mudhofnya? Ghurfatun ya. Kemudian mana mudhof ilaihnya? Domir ya-nya itu. Naam, ya jangan pusing ya. Naam. Kalimat nafizatu ghurfati kedudukannya sebagai mubtada. Mana khobarnya? Maftuhatun. Mumtaz, maftuhatun. Naam. Paham ya? Nafizatu ghurfati sebagai mubtada. Maftuhatun sebagai khobar. Naam. Di paragraf ini juga ada kalimat sifat dan yang disifati. Mana saja? Nafizatu ghurfati. Mana? Nafizatun kabirotun. Ya, itu ada naat sama man'ut. Mana naatnya? Nafizatun. Mumtaz. Nafizatun. Mana naatnya? Kabiratun. Kabirotun. Mana man'utnya? Nafizatun. Nafizatun. Ya. Kemudian kalimat wa mirwahatun jamilatun. Mana man'utnya? Mawirhatun. Man'utnya mana? Mirwahatun. Kemudian sifatnya mana? Mumtaz. Ya. Bagus. Kita baca lagi. Hazihi ghurfatu akhi. Wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun.
Ghurfatu akhi kabiratun. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Naam. Ini hazihi ghurfatu akhi. Apa artinya? Ini kamar Kakak ya. Kamar saudaraku boleh? Saudara laki-lakiku. Ha. Kamar saudaraku boleh. Wa tilka ghurfatu ukhti. dan itu kamar saudaraku. Naam. Dan itu kamar kamar saudariku. Ghurfatu akhi kabiratun. Kamar saudaraku besar. Naam. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Kamar saudariku kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Kamar saudaraku di depan kamar itu. Mumtaz. Wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Dan kamar saudariku di depan dapur. Mumtaz. Masya Allah udah bisa semua. Berarti pekan depan latihannya saya bikin cerita begini bahasa Arab, nanti terjemahin. Ya itu latihan pertama. Latihan kedua saya bikin cerita pakai bahasa Indonesia. Oh, Google katanya. Hah? Google kata Umar. Pakai Google. Nanti beda. Jauh beda ya. Susunannya jauh. Nah, selanjutnya li akhun wahidun. Li akhun wahidun. Ismuhu Usamatu. Ismuhu Usamatu. Wali ukhtun wahidatun. Wali ukhtun wahidatun. Ismuha Su'adu. Ismuha Su'adu. Abi wa ummi fi. Nah, karir saya ulangi. Abi wa ummi tafadhalu. Abi wa ummi Fi tilkal ghurfatil kabirati. fi tilkal ghurfatil kabirati. Fi tilkal ghurfatil kabirati. Fi tilkal ghurfatil kabirati. Naam. Ana uhibbu abi wa ummi Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. wa uhibbu akhi wa ukhti. Naam. Li akhun wahidun. Ma maknaha? Saya punya saudara satu. Saya punya satu. Satu saudara. Saya punya satu saudara. Ismuhu Usamatu. Namanya Sama. Mumtaz. Wali ukhtun wahidatun. Dan punya saya saudara punya perempuan satu satu. saudara. Naam, saya punya satu saudari. Ismuha Su'adu. Namanya Su'ad. Su'ad. Naam. Abi wa ummi. Bapak dan Bapak dan ibu ibu Naam. Fitil kal ghurfatil kabirati. di dalam kamar yang besar. Naam. Di dalam kamar yang besar Itu. itu. Ana uhibbu abi wa ummi. Saya cintai ibu dan bapakku. Naam. Wa uhibbu akhi wa ukhti. dan aku menyintai saudara dan Saudaraku dan saudariku. Nah, mumtaz ya. Puki. Nah, nah, itu buat di rumah ya Pak. Nah, uhibbuki buat di rumah berarti ya. Bismillah. Suadu. Anak Suadu. Benar. Ana su'adu. Su'ad itu buat perempuan. Kalau laki-laki Sa'ad Saat. atau Sa'id. Ya. Nah, ini bisa kita jadikan latihan. Di mana? Di halaman 61 paling bawah. Iqra waktub itu diharokatin ya kan depan. Paham? Ya. Nomor 1 sampai 5 saja. Nah, itu latihan pertama berarti. Latihan kedua nanti saya akan sampaikan insyaallah bukan berikutnya. Nah, ya insyaallah ya. Semoga tidak lupa. Sayanya nggak lupa. Enggak apa-apa. Nah, ya kita cukupkan insyaallah. Yang penting pelajaran kita hari ini sudah mempelajari
fi plus domir goib sama ya mutakalim. Dari terjemahan ini, ya dari paragraf ini sebenarnya kita udah bisa buat cerita, Pak. Ya, betul? Iya. Sudah bisa. Nah, saya mau lihat gimana para bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat cerita tersebut. Yang mudah-mudah saja. Ya. 1 paragraf boleh. 2 paragraf boleh banget. Ya. 3 paragraf, 4 paragraf, 5 paragraf boleh banget. Ya. Jadi bisa saja soal murojaah pekan depan tolong ceritakan setelah terserah setelah ya ya, tolong ceritakan apa yang ingin Anda ceritakan. Ceritakanlah apa yang ingin Anda ceritakan. Sampaikan yang bisa. Bahasa Indonesia dulu boleh. Ini motorku rusak mulu. Kita ganti. Kakinya tekor lah. Ya, yang mudah saja, Pak. Ini rumahku, ini masjidku misalkan. Naam. Gak apa-apa, pilih ya. Ini rumahku, ini masjidku, ini sekolahku, ya. Kemudian ini kamarku atau itu kamarku. Nah, itu diperkembangin, Pak, dikembangin. Ini itu dikembangin. Mana yang zalika, mana yang tilka itu dilatih lagi. Mana yang harus pakai fiha, fihi, gitu ya. Gitu. Paham? Insyaallah ya, siap ya. Pekan depan jadi tugasnya yang ini dulu yang di buku 1 sampai 5 di harokatin. Ya. Kemudian buat cerita. Bebas. Nanti saya mau lihat berdiri di depan. Boleh atau duduk di tempatnya masing-masing boleh. Kalau di Bekasi, Pak, kalau di Bekasi itu ada namanya Ustadz Muhammad Fakih juga. Namanya ada Fakihnya juga. Ana ikut kelas bahasa Arab beliau gitu ya, sama bapak-bapak. Ngajarnya bagus. Bapak-bapak disuruh ngafal hiwar, percakapan. Hadap-hadapan berdua. Gitu. Jadi percakapan yang sudah ada di buku, misalkan A sama B itu dibaca. Wah, dibaca. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Nah, gitu. Nah, untuk latihan kita karena di sini pakai cerita, yang mudah-mudah dulu seperti ini buat. Gitu, ya. Bebas, kecil aja boleh, semampunya. Ya, tidak ada paksaan. Ya. Ingat kalau kita mau dapat mau dapat manfaat yang lebih besar, pasti kita harus kejar yang lebih besar juga, gitu. Nah, kalau kita segitu-gitu aja, yang bakalan segitu aja. Nah, ini untuk motivasi kita bahwasanya ilmu, kalau kita tadi kan perkataan yang pertama ya, kalau kita ingin dapat besar ilmunya, ya kita kerahkan seluruh tenaga kita untuk meraih ilmu tersebut. Nah, barakallahu fikum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya dan syaitan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman yang belum hadir bisa hadir pekan depan, dan semuanya kita ini dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.